Ya, Shalom Ibu. Perkenalkan, nama saya Syed Sultan Danu Padma Wambrau dari kelas A. Ya, saya akan mencoba untuk menerangkan tentang pemahaman saya mengenai materi yang pertama sampai materi yang terakhir dari mata kuliah Pendidikan Agama Kristen pada semester 1 ini, semester 2 ini. Ya, langsung saya mulai Ibu. Pada materi yang pertama tentang perspektif Kristiani mengenai hakikat dan tanggung jawab manusia. Ya, hakikat manusia dalam pandangan iman Kristen tentunya berpijak pada Alkitab, khususnya dalam Alkitab Kejadian, khususnya dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Perikop ini berisi pernyataan Allah mengenai penciptaan alam semesta, dan termasuk juga di dalamnya mengenai penciptaan manusia, bahwa manusia diciptakan oleh Allah menurut rupa dan gambar Allah sendiri. Sedangkan untuk pandangan tentang tanggung jawab orang Kristen, ketika Allah memberi kehendak kepada manusia, Ia mempercayakan sesuatu yang sangat berbahaya dan pekat kepada manusia. Ibarat memberinya suatu senjata yang besar kapasitasnya, sebab kehendak manusia itu terbatas. Kehendak manusia itu tidak terbatas alias bebas. Ia mempunyai kuasa untuk memilih dengan kehendaknya. Bahkan manusia dapat mendurhaka terhadap Tuhan. Yohanes 5 ayat 40. Jika demikian, betapa besarnya tanggung jawab kita untuk mengatur kehendak kita agar seturut dan sepaham dan sekehendak dengan kehendak Allah. Ya. Untuk materi yang kedua tentang Allah dalam kekristenan atau pengertian agama. Ya, Allah Bapa dan kekristenan dalam Allah Bapa dan kekristenan. Dalam kekristenan Allah disebut Bapa dalam pengertian yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Selain sebagai pencipta dan pemelihara ciptaan dan pelindung bagi anak-anaknya dan juga umatnya, Bapa dikatakan mempunyai hubungan yang kekal dengan anak tunggalnya, Yesus. Apa yang dimaksud dengan Allah Tritunggal? Doktrin Kristen atau Kristiani tentang Tritunggal atau Trinitas, kata lain dari harafiah yang berarti 3 serangkai dari kata Trinus, rangkap 3, menyatakan bahwa Allah adalah 3 pribadi atau hipostasis yang sehakikat konsubstansial atau Bapa, Putra, Yesus Kristus dan Roh Kudus sebagai satu Allah dalam 3 pribadi ilahi. Ketiga pribadi ini berbeda, tetapi merupakan satu substansi. Kenapa ada 3 Tuhan dalam Kristen? Ketiga pribadi Trinitas selalu berkarya tanpa terpisahkan, karena selalu merupakan karya dari satu Allah. Kehendak Putra tidak dapat berbeda dengan kehendak Allah, karena merupakan kehendak Bapa. Ketiganya memiliki satu kehendak, sebagaimana ketiganya memiliki satu hakikat, sebab ketiganya adalah satu Allah. Ya, saya lanjut pada materi ketiga mengenai perspektif Kristiani mengenai moral. Ya, dalam setiap agama pasti manusia diajarkan bagaimana menggunakan moral dalam kehidupannya. Dalam agama Kristen, moral kita ditempa dengan berbagai firman dan hukum yang sudah dituliskan di dalam firman Tuhan, Alkitab. Dengan firman-Nya, Tuhan mengajarkan tentang bagaimana jalan hidup yang benar dan bagaimana cara mendapatkan jalan keselamatan. Dengan bermoral dan memiliki moral baik, kita akan menjalankan setiap hukum Tuhan yang ada dengan sepenuh rasa tanggung jawab. Dan itu menjadi salah satu jalan untuk mendapatkan keselamatan dalam kehidupan kita di dunia maupun di surga. Oleh iman kepada Tuhan dan mengarahkan hati serta pandangan kita kepada Tuhan, kita dengan sendirinya akan membangun moral yang baik di dalam hidup kita. Akan tetapi, cobaan akan selalu menghampiri setiap manusia untuk mencobai kita. Maka dari itu, kita harus selalu bersandar kepada Dia, agar supaya kita akan jauh dari hal-hal yang tidak baik yang dapat merusak moral kita. Ya, saya lanjut pada materi yang ketiga Ibu, tentang iman Kristen dan iptek.
Jika dibedakan menjadi dua, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Sedangkan iptek adalah akronim dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ilmu pengetahuan adalah gabungan dari beberapa disiplin ilmu yang disusun secara sistematis dan logis dengan tidak mengabaikan sebab dan akibatnya. Teknologi adalah ilmu pengetahuan terapan. Jadi, iptek berarti penerapan dari beberapa disiplin ilmu. Nah, bagaimana seharusnya orang Kristen menyikapi iptek? Apa keduanya harus terpisah? Jawabannya adalah tidak. Kita tidak dapat memisahkan iptek dari kehidupan kita, karena manusia diberikan akal budi oleh Allah. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah menciptakannya dia. Kejadian 1 ayat 27a. Dengan anugerah akal budi tersebut, manusia mengembangkan teknologi untuk melaksanakan mandat Allah. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Ya, itu sekian dari materi yang keempat. Lanjut pada materi yang kelima mengenai perspektif Kristiani mengenai masyarakat Majibuk yang berkeadaban. Ya, masyarakat Majibuk adalah masyarakat Majemuk atau masyarakat pluralistik adalah karunia Tuhan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Karena itu, sebagaimana anggota masyarakat lainnya, setiap umat Kristen harus dapat bekerja sama secara maksimal dengan umat beragama lainnya. Hidup itu penuh toleransi dan tanpa harus menganut pandangan pluralisme agama, yaitu satu paham yang mengajarkan bahwa keselamatan terdapat dalam setiap agama. Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan diberikan Allah kepada setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan hidup berdasarkan firman-Nya. Namun demikian, pada abad ke-20, para teolog modern semakin marak mengajarkan bahwa keselamatan juga terdapat dalam setiap agama dan kepercayaan yang ada dalam masyarakat pluralistik. Lalu bagaimanakah sikap Kristen yang bertahan pada ajaran Alkitab? Nah, tentunya ini sangat cocok alias akan berjalan saling berdampingan dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Artinya adalah falsafah yang digali dari kekayaan bumi Nusantara yang sejak dulu sudah berhasil mempersatukan kemajemukan suku, bangsa dan agama yang ada. Tentunya ini akan menjadi pedoman yang sempurna untuk seluruh umat beragama di dunia, khususnya di Indonesia. Ya. Saya lanjut kepada materi yang ke-6 tentang perspektif Kristiani mengenai politik. Sebagai pengikut Kristus, bagaimana sikap dan keterlibatan kita dalam ranah politik? Nah, ada sebuah pendapat bahwa agama dan politik tidak bisa menyatu. Apakah itu benar? Dapatkah kita memiliki pandangan politik yang bertentangan dengan iman Kristen kita? Jawabannya adalah tidak bisa. Karena Alkitab menyatakan dua kebenaran mengenai sikap kita terhadap politik dan pemerintahan. Kebenaran yang pertama adalah kehendak Allah meliputi dan mengambil alih setiap aspek dalam kehidupan kita. Kehendak Dialah yang harus diutamakan di atas segala sesuatu dan semua orang. Matius 6 ayat 33. Rencana dan tujuan Allah itu pasti kehendaknya tidak bisa diganggu. Pemahaman yang benar terhadap kebenaran ini akan membantu kita untuk melihat bahwa politik hanyalah sebuah cara yang Allah gunakan untuk menggenapi kehendaknya. Meskipun orang-orang jahat menyalahgunakan kekuasaan politik mereka yang memanfaatkan untuk melakukan hal yang jahat, namun Allah memakainya untuk kebaikan karena Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Ya. Saya lanjut untuk materi yang ke-7 tentang perspektif Kristiani mengenai hukum. Nah, hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia. Nah, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah dan
mencegah terjadinya kekacauan. Hukum merupakan terjemahan dari bahasa Ibrani yaitu Torah, yang sama artinya dengan Taurat, dan diterjemahkan dalam kitab Mazmur terjemahan baru yaitu undang-undang. Torah berarti mengajar dan menunjukkan. Selain ke-10 hukum Taurat, hukum Allah diringkaskan dalam kasih, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah yang terutama. Dan kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Tugas kita adalah untuk menuruti hukum Allah dengan bersikap taat kepada hukum yang berlaku di negara kita masing-masing. Nah, kita secara tidak langsung telah menaati hukum Allah, sebab firman Allah mengatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga penguasa, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghakimi orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. 1 Petrus ayat 2 ayat 13 sampai 14. Oke, saya lanjut pada materi yang ke-8. Ke-8 tentang kerukunan hidup antar umat beragama. Nah, sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah dunia yang pluralistik atau penuh dengan keberagaman ini, orang Kristen mau tidak mau harus berjumpa, berinteraksi, berurusan, berkaitan dengan orang-orang yang tidak seiman, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun bermasyarakat. Nah, di negara Indonesia misalnya, mau tidak mau, suka tidak suka, orang Kristen harus hidup berdampingan dengan orang-orang yang dari berbagai agama dan kepercayaan. Dalam kondisi semacam ini, adalah penting bagi orang Kristen untuk memikirkan bagaimana relasinya dengan orang-orang berkepercayaan lain. Jika tidak, maka semua itu berpotensi untuk mengakibatkan banyak gesekan, bentrokan, kekacauan, bahkan kerusakan yang akan mengganggu ketentraman dan kedamaian hidup bersama. Dalam Ulangan 10 ayat 18 sampai 19 tertulis, sebab Tuhan Allahmu, Allahmulah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Oleh karena itu, Alkitab menjadi sumber dasar bagi kehidupan umat Kristiani yang bertoleransi dengan orang-orang beragama lain. Dengan demikian, seorang Kristen haruslah orang yang bisa hidup bertoleransi dan rukun dengan kelompok-kelompok lain yang berbeda keyakinan atau agama dengannya. Bahkan harus berbuat baik kepada mereka. Ya, sekian dari materi penjelasan tentang maksud saya. Sekian penjelasan saya tentang materi yang pertama sampai materi yang terakhir. Terima kasih Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata yang kurang dimengerti, mohon dimaklumi. Selanjutnya saya akan lanjut dalam video tentang manfaat apa yang saya terima dari keseluruhan materi yang sudah saya presentasikan ini. Terima kasih Ibu. Ya, pada kesempatan video terakhir ini saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat apa yang saya terima setelah mengikuti seluruh aktivitas belajar dari keseluruhan materi mata kuliah pendidikan agama Kristen pada semester 2 ini. Hal yang saya dapatkan pada pribadi saya yaitu saya mendapatkan sukacita. Salah satu berkat dari kehidupan Kristen ialah sukacita. Tetapi seringkali sukacita tertahan oleh persoalan-persoalan hidup kita. Tuhan Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacita ada di dalam kamu dan sukacita menjadi penuh. Yohanes 15 ayat 11. Sekian dari video terakhir ini. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Sekian video ujian akhir semester saya. Terima kasih Ibu.